Hai adik-adik semua, senang bertemu kembali dengan saya Mr. Beans. Hari ini kita akan belajar tentang fisika, yaitu teori kinetik gas atau TKG. Bagian yang pertama, khususnya bagi kamu yang saat ini berada di kelas 11 SMA. Dan tidak lupa, di bagian akhir dari pembelajaran ini, Mr. Beans akan menyajikan latihan soal-soal tentu yang membutuhkan pemahaman, analisa, dan juga logika. Baik adik-adik, kita langsung mulai bagian yang pertama. Kita lihat dulu di sini ciri-ciri dari suatu gas dikatakan ideal, ya. Nah, ada 7 anggapan atau ada 7 ciri suatu gas dikatakan ideal. Yang pertama adalah bahwa gas itu terdiri atas partikel, baik itu atom ataupun molekul yang jumlahnya sangat banyak. Yang kedua, partikel itu tersebar merata dalam suatu ruang atau dalam suatu wadah. Yang ketiga, partikel itu bergerak secara acak, ya. Berarti acak itu berarti secara sembarang ke segala arah. Itu kita lihat misalkan contoh dari gambar di sini, ya, bagaimana partikel itu bergerak ke segala arah. Kemudian jarak antar partikel jauh lebih besar dari ukuran partikel, ya. Bandingkan nanti misalkan benda padat, cair, dan gas. Jadi ketika kita tinjau gas, jarak antar partikel itu jauh lebih besar dibandingkan ukurannya. Kemudian yang kelima, tidak ada gaya interaksi antar partikel kecuali bila partikel itu bertumbukan, ya. Jadi tidak ada gaya interaksinya. Kemudian yang keenam, semua tumbukan baik itu antar partikel atau antar molekul atau antar partikel dengan dinding, dia bersifat lenting sempurna. Tentu kamu sudah belajar yang namanya lenting sempurna. Tentu di sini cirinya adalah koefisien restitusinya 1, ya. Dan waktu tumbukan itu berlaku atau terjadi pada waktu yang sangat singkat. Artinya delta T mendekati 0. Dan yang terakhir, ciri dari suatu gas ideal, di sini dia berlaku hukum Newton tentang gerak, ya. Tentu secara khusus kita lihat nanti di sini hukum 2 Newton. Nah, inilah ciri-ciri dari suatu gas ideal, ya. Nah, dari ciri gas ideal inilah maka kita simpulkan, ya, persamaan dari suatu gas ideal. Nah, persamaan suatu gas ideal itu dinyatakan dengan persamaan bahwa PV itu sama dengan nRT atau PV sama dengan NKT. Nah, dari mana persamaan ini? Kita lihat dulu di sini bahwa N kecil, ya, N kecil itu adalah N per Na. Jadi N kecil itu menyatakan jumlah mol gas. Jadi jumlah mol gas itu menyatakan perbandingan antara jumlah partikel gas dibagi dengan bilangan Avogadro. Jadi Na itu adalah bilangan Avogadro yang besarnya 6,02 kali 10 pangkat 23 per mol. Atau boleh juga ini kita buat menjadi 6,02 kali 10 pangkat 26 per kilomol, ya, kalau dia kilomol. Nah, sehingga persamaan itu akan kita ubah menjadi PV sama dengan N besar dikali R per Na. Nah, R per Na itu adalah K, ya. Jadi kalau kita bagikan nanti R itu menyatakan tetapan umum gas atau konstanta umum gas yang besarnya 8,314 Joule per mol Kelvin. Sementara Na itu tadi adalah bilangan Avogadro. Nah, tetapan umum dibagi dengan bilangan Avogadro itu menghasilkan tetapan baru namanya konstanta Boltzmann, ya. Jadi Kb itu sama aja dengan konstanta Boltzmann yang besarnya 1,38 kali 10 pangkat minus 23 Joule per Kelvin. Nah, sehingga kalau kita substitusi kemari, maka kita dapatkanlah bahwa PV sama dengan NKT. Nah,
ini sama dengan yang ini ya. Jadi ini kita buat aja boleh NKB. Jadi KB itu tetapan Stefan Boltzmann. Nah, jadi kalau ini kita buat persamaan satu, ini kita buat persamaan yang kedua. Kemudian kalau kita sederhanakan lagi di sini, tadi bahwa PV sama dengan nRT, di mana N itu bisa juga kita bandingkan antara massa per massa relatif. Jadi N kecil itu bisa dalam bentuk perbandingan N per Na, bisa juga di sini bahwa N itu jumlah mol itu adalah massa per massa relatif. Jadi M di sini menyatakan massa ya, menyatakan massa, sementara Mr itu menyatakan massa molekul atau massa relatif gas. Nah, sehingga kalau kita masukkan ke persamaan ini PV nRT, kita ubah menjadi PV sama dengan M dikali R per M ya. Jadi ini adalah MR. Jadi massa per massa relatif tadi adalah N. Nah, sehingga kalau kita coba sederhanakan lagi, kita keluarkan dari sini P, berarti P sama dengan M dikali R dikali T per V dikali M. Perhatikan adik-adik di sini, massa dibagi dengan volume, ini menyatakan massa jenis ya. Jadi massa per volume itu adalah massa jenis atau kerapatan gas, sehingga persamaan kita ubah menjadi P sama dengan rho dikali R kali T dibagi dengan M ya. M ini kita boleh buat aja MR, massa relatif. Sehingga dari sini kalau kita keluarkan rho ya, kita keluarkan dari sini rho, kita kali silang, berarti rho sama dengan P dikali M. P tadi adalah tekanan gas, M itu massa relatifnya ya, massa relatif, R tetapan umum gas, T suhu mutlak. Nah, perhatikan adik-adik di sini, suhu mutlak ini selalu dinyatakan dalam satuan Kelvin. Nah, tapi kalau nanti misalkan diketahui dalam Celsius kita ubah ke Kelvin, ini langsung aja kita tambah dengan 273 Kelvin. Jadi khusus di sini kita lihat untuk gas ideal atau teori kinetik gas, suhu harus selalu dinyatakan dalam satuan Kelvin ya, dalam satuan Kelvin. Artinya kalau misalkan masih dalam satuan Celsius atau satuan lain, harus kita ubah ke dalam Kelvin ya. Nah, sehingga dari sini kalau kita lihat, kita bisa dapatkan kesimpulannya tentang persamaan dari gas ideal ini, maka oleh si ya Boyle, Gay-Lussac dan juga Charles itu menurunkan hukum tentang gas ya. Nah, hukum-hukum tentang gas ini kita lihat dulu. Yang pertama, hukum Boyle. Nah, pada persamaan dari hukum Boyle itu dikatakan apa, Adik-adik? Apabila suhu gas dalam suatu ruang tertutup atau bejana tertutup dipertahankan konstan, artinya suhunya dijaga tetap, maka dibilang tekanan berbanding terbalik dengan volume. Jadi dalam hal ini disimpulkan bahwa tekanan berbanding terbalik dengan volume. Artinya kalau volumenya naik, maka tekanannya akan turun. Nah, sehingga dari sini kalau kita lihat tadi, persamaannya adalah bahwa P dikali V sama dengan N kali R kali T. Nah, berarti ini semua adalah bilangan yang tetap ya. Jadi N itu tetap, R tetap, dan suhunya juga dijaga tetap. Maka kita dapatkan bahwa PV itu menjadi konstan. Nah, sehingga kalau kita ambil dua persamaan atau dua kondisi, maka kita dapatkanlah persamaannya bahwa P1V1 sama dengan P2V2. Atau kalau kita keluarkan dari sini, P1 per P2 itu sama dengan V2 per V1. Jadi adik-adik perhatikan di sini bahwa tekanan ya, tekanan berbanding terbalik dengan volume. Nah, itulah hubungannya yang di sini ya. Jadi tekanan berbanding terbalik dengan volume, di mana tekanan itu menyatakan P1 dan P2. Jadi tekanan gas 1 dan gas 2, satuan dari tekanan itu bisa Newton per meter kuadrat ya.
Ini satuan internasional daripada tekanan yang sama dengan Pascal atau disingkat dengan PA. Sementara V1 dan V2 itu menyatakan volume gasnya satuannya tentu meter pangkat 3. Tapi perhatikan ada di sini, ini tidak mutlak harus meter pangkat 3, tapi boleh juga misalkan dinyatakan dalam satuan liter. Jadi volume bisa dalam liter. Ingat, 1 liter sama dengan 1 desimeter kubik, ya, 1 desimeter kubik. Berarti kalau kita ubah ini bagi 1000 berarti menjadi 10 pangkat 3 meter kubik. Nah, itu dia satuan daripada volume. Tapi boleh juga volume ini dinyatakan dalam satuan 1 mililiter. Nah, 1 mililiter itu sama dengan 1 cm kubik. Berarti ini kalau kita ubah ke meter kubik berarti bagi 1.000.000. Berarti 10 pangkat minus 6 meter kubik. Itu satuan daripada volumenya. Nah, kemudian kita lihat hukum yang kedua, yaitu hukum Charles. Nah, pada hukum Charles itu dikatakan apa, adik-adik? Apabila tekanan gas dalam suatu ruang tertutup kita buat atau kita pertahankan konstan atau tetap, maka dibilang, ya, volume gas sebanding dengan suhu mutlaknya. Berarti dalam hal ini volume sebanding dengan suhu mutlaknya. Artinya apa? Kalau suhunya naik, maka otomatis volumenya juga naik. Sehingga kalau kita hubungkan ke persamaan daripada gas ideal tadi, bahwa PV sama dengan N kali RT. Jadi yang dijaga konstan di sini adalah tentu N dan R itu adalah konstan. Kemudian tekanan juga dijaga konstan. Sehingga kita dapatkanlah di sini V per T itu adalah konstan. Sehingga kalau kita ambil dua kondisi yang ada, yaitu kondisi awal dan akhir, maka kita dapatkanlah persamaannya V1 per T1 sama dengan V2 per T2. Atau kalau ini kita kali silang, kita cross dia, berarti V1 per V2 sama dengan T1 per T2. Jadi adik-adik perhatikan di sini bahwa V sebanding dengan suhunya. Nah, itu dia, ya. Nah, kalau nanti kita gambarkan ini dalam bentuk grafiknya, ya, grafik, yaitu grafik daripada volume terhadap suhu, ya, volume terhadap suhu, maka bentuk grafiknya itu adalah grafik linier. Nah, bentuk grafiknya seperti ini. Sementara kalau hukum Boyle, kalau kita gambarkan bentuk grafiknya, ya, yaitu antara volume dengan tekanan, maka kita dapatkan bentuk grafiknya itu adalah bentuk grafik seperti ini, ya. Jadi ini adalah bentuk grafik hiperbola, ya. Ini adalah grafik hiperbola. Oke, adik-adik bisa dipahami, ya. Nah, kemudian yang berikut, kalau kita lihat lanjutannya tentang hukum-hukum tentang gas, ini adalah hukum Gay-Lussac. Nah, pada hukum Gay-Lussac itu dibilang apa, adik-adik? Apabila volume gas itu dijaga konstan pada bejana yang tertutup atau ruang tertutup, maka dibilang tekanan sebanding dengan suhu. Jadi dalam hal ini tekanan, ya, tekanan sebanding dengan suhu. Ya, sebanding dengan suhu mutlaknya T. Artinya apa? Kalau suhunya naik, berarti tekanannya juga akan naik. Nah, sehingga kalau kita dapatkan tadi dari persamaan gas ideal, bahwa PV sama dengan nRT, maka yang dijaga konstan di sini adalah volume dan nR-nya, ya. Maka kita dapatkan di sini bahwa P per T itu adalah suatu tetapan yang konstan. Sehingga untuk dua kondisi kita dapatkan nanti P1 per T1 sama dengan P2 per T2. Atau kalau kita kali silang, berarti P1 per P2 sama dengan T1 per T2. Jadi tekanan sebanding dengan suhunya, ya. Ingat bahwa P1, P2 itu menyatakan tekanan awal dan akhir atau kondisi 1 dan 2. T1 dan T2 ini menyatakan suhu mutlak dari gas kondisi awal dan kondisi akhir.
Nah, dari ketiga hukum inilah, ya, mulai dari hukum Boyle, Charles, dan Gay-Lussac, maka kita bisa simpulkan atau kita turunkan persamaan dari gas ideal itu dalam suatu hukum yang disebut namanya hukum Boyle dan Gay-Lussac. Artinya kalau ada dua kondisi, ya, jadi tadi persamaannya itu adalah PV per T sama dengan N kali R. Jadi ini adalah suatu konstanta atau konstan, maka kita dapatkanlah persamaannya itu bahwa PV per T sama dengan tetap atau konstan. Jadi kalau ada suatu gas dengan massa tertentu mengalami proses sebagaimana perbandingan antara hasil kali tekanan, volume, dan suhunya, ya. Jadi hasil kali tekanan dengan volume dibagi dengan suhunya, itu nanti akan kita dapatkan suatu persamaan yang tetap atau konstan. Sehingga persamaan ini kalau kita sederhanakan dengan dua kondisi yang ada, maka persamaannya kita dapatkan P1 V1 per T1 sama dengan P2 V2 per T2. Nah, inilah yang disebut namanya persamaan umum gas ideal yang dikemukakan oleh Boyle dan Gay-Lussac. Oke, bisa dipahami adik-adik ya. Maka supaya kamu bisa lebih memahami teori ini, maka kita lihat dulu contoh soal berikut ini. Nah, dibilang di sini apa? 3 liter gas, ya, 3 liter. Ingat, liter itu kita harus ubah ke satuan internasional, bahwa 1 liter tadi itu adalah 1 desimeter kubik. Kita ubah ke meter berarti menjadi 3 kali 10 pangkat min 3 meter kubik. Nah, dengan suhu 27, ingat satuan suhu harus dalam Kelvin. Berarti dari Celsius, ya, dari Celsius kita ubah ke Kelvin, harus kita tambahkan langsung 273. Ah, ini berarti udah dalam Kelvin. Berarti dari sini 27 tambah 273 itu akan sama dengan 300. Nah, tekanannya dibilang 1 atm. Ingat 1 atm itu setara dengan 10 pangkat 5 Pascal. Nah, yang ditanya jika tetapan umum gas R itu 8,314 dan, ya, banyaknya partikel dalam 1 mol gas itu adalah 6,02 kali pangkat 23 partikel. Yang ditanya adalah banyaknya partikel argon, ya. Jadi yang diminta adalah banyak partikel argon, berarti N-nya, ya. N-nya berapa? Jadi dari sini dengan data yang diketahui, yang diminta adalah jumlah partikel dari gas argon, maka kita cari dulu yang pertama di sini jumlah molnya, ya, N kecil, jumlah mol dari persamaan PV NRT. Sehingga kalau ini kita keluarkan, maka N itu adalah PV per R kali T. Sehingga kalau kita masukkan besaran-besaran yang diketahui, maka kita dapatkanlah jumlah mol gasnya itu 0,12 mol. Nah, sehingga dari sini kita tinggal dapatkan tadi bahwa N itu adalah N per Na. Jumlah partikel dibagi dengan bilangan Avogadro. Sehingga dari sini kita dapatkan N jumlah partikel, N dikali Na. Sehingga kalau kita masukkan dia, maka kita dapatkanlah jumlah partikel gasnya itu 0,72 kali 10 pangkat 23 partikel, ya. Maka jawabannya B. Oke, bisa dipahami adik-adik ya. Kemudian kita lihat contoh yang kedua. Ini contoh UN tahun 2014 nomor 4. Suatu gas ideal berada dalam suatu bejana tertutup dengan tekanan P, volume V, dan suhu T. Ini kondisi awal, ya, kondisi awal. Nah, jika suatu saat suhu diubah menjadi 2T, berarti T2-nya adalah 2 kali T1, dan volumenya menjadi 3/2V. Berarti volume 2, 3/2 volume 1. Nah, yang ditanya, jika suatu saat suhu diubah menjadi 2T, tadi, maka yang diminta adalah berapa perbandingan, ya, perbandingan tekanan awal P1 dengan tekanan P2 setelah V dan T-nya diubah. Nah, tentu dari persamaan Boyle dan Gay-Lussac tadi kita dapatkan bahwa
P1 V1 per T1 sama dengan P2 V2 per T2. Nah, jadi dalam hal ini yang diminta adalah P1 banding P2. Ingat, persamaannya di situ adalah bahwa V2 itu adalah 3/2 V1 dan T2 itu diketahui 2T1. Sehingga dari sini kita dapatkan T1 dan V1 itu bisa kita coret. Maka ini akan berubah menjadi P1 sama dengan 3/4 P2. Oke, bisa dipahami adik-adik ya. Sehingga kita dapatkanlah perbandingannya P1 banding P2 itu sama dengan 3/4 ya. Artinya kalau ini kita kali silang, maka kita dapatkan P1 3/4 P2 atau P1 banding P2 adalah 3/4. Oke, maka itu jawabannya delta. Oke, bisa dipahami adik-adik ya. Kemudian kita lihat contoh yang ketiga. Dalam suatu wadah tertutup terdapat 2 liter gas pada suhu 27 derajat Celcius. Jadi volumenya itu dibilang 2 liter. Jadi ini adalah V1, kemudian ini adalah T1. Ingat 27 derajat Celcius itu sama dengan 300 Kelvin. Tambahkan 273, maka ini menjadi 300 Kelvin. Kemudian dengan tekanan 2 atm. Nah, jika tekanan ditambah 2 atm pada kondisi isokorik, ingat kalau isokorik berarti V1 sama dengan V2 ya. Ini adalah isokorik atau isovolume sama aja. Nah, berarti dalam hal ini tekanan ditambah 2 kali dia. Berarti P1 tadi adalah ya, ini P1 itu adalah 2 atm. Berarti P2 itu menjadi 2 tambah 2 berarti jadi 4 atm. Nah, yang ditanya adalah berapa T2-nya. Tentu kalau kita tinggal masukkan ke persamaan hukum dari Boyle dan Gay-Lussac ya, Gay-Lussac. Tadi kita dapatkan persamaannya P1 V1 per T1 sama dengan P2 V2 per T2. Nah, dalam hal ini dibilang posisinya dalam keadaan isokorik. Berarti V1 dan V2-nya sama. Oke, adik-adik bisa dipahami ya. Berarti dari sini kita dapatkan P1 per T1 sama dengan P2-nya berapa? P2-nya itu adalah 2P1. Atau ini kita misalkan tadi ini 2, berarti ini menjadi 4. Dibagi dengan T1 tadi berapa adik-adik? Ini tadi adalah 300 ya, ini 300. Ini diminta T2. Nah, berarti dalam hal ini P1-nya bisa dicoret atau ini kita ubah menjadi 4/2. Ini tinggal 2. Sehingga dari sini kita dapatkan T2 sama dengan 2 kali 300 berarti 600 Kelvin. Ini kita ubah ke Celcius berarti dikurang 273, maka itu kita dapatkan hasilnya 327 derajat Celcius. Inilah suhu akhirnya ya, 27 derajat 327 berarti jawabannya C. Oke adik-adik bisa dipahami ya. Nah, demikian yang bisa Mr. Bin sampaikan tentang teori kinetik gas bagian pertama ini. Kalau adik-adik kurang paham atau kurang mengerti, kamu bisa tanyakan di kolom komentar. Nanti Mr. Bin akan coba menjawabnya. Oke, demikian yang bisa Mr. Bin sampaikan. Dan di akhir materi ini, Mr. Bin akan membacakan tentang kunci sukses yang disampaikan oleh Richard P. Feynman, seorang fisikawan dari Amerika. Dikatakan apa? Jika kamu tak mampu menjelaskan suatu hal kepada anak berusia 6 tahun, maka kamu sendiri tidak mengerti. Artinya apa? Supaya kita memahami suatu materi atau suatu permasalahan, kita harus memahaminya lebih dulu sebelum kita menyampaikan kepada orang yang belum memahaminya. Oke, demikian yang bisa Mr. Bin sampaikan. Terima kasih, tetap semangat. Thank you.